Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat donatur Lembaga Amal Mujahidin yang kami hormati. Tahukah sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya harta kita itu bukan cuman milik kita pribadi. Harta kita itu ada milik orang miskin yang seharusnya itu harus keluar. Tidak bisa milik orang miskin itu kita miliki sendiri. Nah, ketika kita miskin, maka orang-orang kaya lah yang berhak untuk memberikan donasi kepada kita. Nah, bagaimanakah menurut Islam orang-orang yang tidak mau bersedekah? Bagaimana efek buruknya? Yang pertama adalah orang yang tidak mau bersedekah setiap harinya, maka dia akan berhutang setiap hari. Kenapa berhutang? Karena faktanya kita memiliki satu kewajiban untuk bersedekah setiap hari. Bahkan setiap ruas tulang kita itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Nabi SAW itu pernah bersabda, hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Mencegah kepada yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Itu ada di dalam hadis riwayat Muslim 1181. Artinya, dengan tidak menunaikan sedekah, maka setiap ruas tulang kita berhutang setiap harinya. Padahal bisa kita bayar kewajiban sedekah itu dengan berbuat kebaikan, yaitu berzikir, melaksanakan sholat duha. Jika tetap enggan untuk bersedekah, tentu saja suatu hari utang kita harus dibayar. Misalnya dengan apa? Dengan masalah kesehatan kita yang harus kita hadapi. Inilah yang dinamakan dengan azab karena tidak bersyukur. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7 kan, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jadi itulah. Jadi ketika orang-orang nggak mau bersedekah, maka dia akan berhutang setiap harinya. Dan hutang itu harus dibayar. Kemudian yang kedua apa? Sulit merasakan nikmat harta yang dimiliki. Pernahkah Anda mengenal orang kaya yang terlihat tidak menikmati hidupnya? Dia memiliki banyak rumah, banyak mobil, deposito, dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan uangnya. Namun tampaknya dia tidak berbahagia. Karena apa, sahabat? Sahabat donatur, memang hal tersebut tidak mengherankan. Karena siapapun yang tidak mau menyedekahkan sebagian harta yang dimilikinya untuk orang lain, niscaya akan kesulitan. Dan merasa nikmat atas harta yang dimilikinya itu nggak ada. Entah karena tertimpa penyakit berbahaya atau kebakhilan yang membuatnya takut kehilangan dunia, sehingga maka dia hidupnya tidak akan pernah tentram. Ayo, mari mulai sekarang bersedekah. Sebaliknya, sedikit apapun harta yang kita miliki, namun jika masih bersedia berbagi dengan orang lain, itu berarti kita telah memiliki kekayaan hati. Dan dari kekayaan hati itulah kita bisa mereguk kenikmatan hidup yang tidak terkira. Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang bahwa banyaknya harta itulah yang disebut dengan ghani atau kaya? Betul, demikian jawab Abu Dzar. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta itu berarti fakir? Betul, demikian lagi jawab Abu Dzar dengan jawaban serupa. Lantas beliau pun bersabda, sesungguhnya yang namanya kaya atau ghani adalah kekayaan hati.
hati yang merasa cukup. Sedangkan fakir adalah fakirnya hati, adalah hati yang tidak pernah merasa puas. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Syekh Su'aib Al-Arnaud berkata bahwa sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Itu dua. Kemudian yang ketiga, hartanya akan menjadi musuh kelak di akhirat nanti. Jadi sungguh rugi orang yang tidak mau bersedekah karena tidak menyadari bahwa semua harta kekayaan yang disimpannya itu suatu hari nanti akan berbalik menjadi musuhnya. Dan orang-orang yang menyimpan emas, perak, dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas dan perak dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakan sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Demikian adalah artian dari surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Jadi sahabat donatur Lembaga Amal Mujahidin, setelah mengetahui buruknya efek tidak mau bersedekah atau jarang sekali bersedekah, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk berbagi kebaikan yang dapat kita lakukan dan kita berikan. Berapapun yang kita miliki, itu ada bagian dari orang miskin. Jadi harta yang kita terima, itu bukan harta kita semuanya. Ada bagian dari mereka yang tidak punya, yang seharusnya itu kita berikan kepada mereka. Ada beberapa persen, setidaknya 2,5% untuk mereka yang membutuhkan. Tapi ketika kita sangat miskin, maka orang-orang yang mempunyai harta itu mempunyai kewajiban untuk memberikannya kepada kita. Baik, mudah-mudahan ini bisa membawa kita untuk sadar bahwa harta kita itu bukan milik kita pribadi, tetapi ada hak orang miskin yang harus kita berikan kepadanya. Hati-hati, ada 3 hal tadi yang saya sampaikan, bahwasannya orang yang tidak mau bersedekah, dia akan berhutang setiap hari. Yang kedua, sulit merasakan nikmat yang dimiliki. Dan kemudian hartanya akan menjadi musuh di akhirat kelak. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.